Kita sudah sering membaca berita tentang kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kita juga sering mendengar bagaimana akhirnya kasus tersebut belum dapat ditangani secara optimal. Sudah saatnya kita semua menciptakan institusi pendidikan yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, diperoleh 174 testimoni penyintas kekerasan seksual, berdasarkan survei tagar nama baik kampus yang tersebar di 29 kota dan berasal dari 79 perguruan tinggi. Namun berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pada tahun 2020 hanya terlaporkan 10 kasus. Berdasarkan data 2015 hingga 2020, universitas menjadi satuan pendidikan yang menempati urutan pertama terjadinya tindak kekerasan seksual. Salah satu cara agar kampus merdeka dari kekerasan seksual adalah memastikan semua orang bisa menempuh pendidikan dan bekerja dengan aman, tanpa ancaman segala jenis kekerasan. Siapapun yang pernah mengalami kekerasan seksual terganggu kinerjanya karena dampak yang mereka alami, mulai dari trauma, depresi, hingga keinginan bunuh diri. Sudah waktunya negara bergerak bersama otoritas kampus dalam menangani masalah ini. Berkolaborasi memperbaiki infrastruktur dalam mengurus dan menata perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan. Menjaga kampus dari ancaman predator seksual adalah tanggung jawab bersama. Dengan pemberdayaan dan pembudayaan insan-insan yang ada di dalamnya, memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama. Saatnya pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ikut berperan dalam Satgas yang mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga perguruan tinggi dari ancaman kekerasan seksual. Satgas akan membantu terciptanya kampus bebas dari kekerasan dan menerima laporan kekerasan seksual yang mencakup mahasiswa, pendidik, tendik, dan warga kampus. Laporan akan diproses langsung oleh Satgas dengan alur menerima laporan pelapor, memeriksa kebutuhan pelapor, menyusun kesimpulan dan rekomendasi bagi pihak kampus, dan merujuk pemulihan korban atau pelapor, serta tindakan pencegahan keberulangan yang perlu dilakukan pihak kampus. Hal pertama yang bisa dilakukan Satgas adalah mengidentifikasi pelapor sebagai korban atau saksi, menyusun kronologi peristiwa kekerasan seksual, memeriksa dokumen atau bukti yang disampaikan pelapor, menginventarisasi kebutuhan korban dan atau saksi pelapor, dan memberi informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut. Demi menjaga prinsip ketidakberulangan, dibentuklah beberapa pedoman untuk satuan tugas yang mencakup bentuk-bentuk sanksi untuk pelaku dan wewenang pemimpin perguruan tinggi, isi laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi atas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampusnya, sanksi bagi perguruan tinggi yang lalai, dan wewenang kementerian. Jika semua hanya menutup mata dan pura-pura tidak tahu, kekerasan seksual di perguruan tinggi akan terus berlangsung. Tidak seorang pun pantas menjadi korban. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mewujudkannya. Jangan sampai hak pendidikan warga negara terenggut oleh kekerasan. Jadikan kampus sebagai tempat menimba ilmu yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya. Dan pada akhirnya, pendidikan adalah pondasi bangsa. Tidak ada yang pantas mengalami kekerasan dan trauma dalam prosesnya. Jangan padamkan mimpi generasi penerus bangsa. Mari bergerak bersama membantu mereka mewujudkannya. Mahasiswa, pendidik,
maupun Tendik sama-sama memiliki peran dalam membangun kampus merdeka dari kekerasan seksual. Mari kita gerak bersama, wujudkan pendidikan Indonesia yang merdeka dari kekerasan.